sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara semuanya. Di pertemuan pertama eh, hari ini merupakan eh, sesi yang menjelaskan secara umum tentang bagaimana rencana kita ke depannya di dalam pelaksanaan perkuliahan digital forensik ini. Nah, saya sampaikan bahwa mata kuliah digital forensik ini ditawarkan di semester 5 dan ini merupakan mata kuliah pilihan untuk bidang konsentrasi networking and security system. Nah, jadi saudara semuanya sudah sepakati berada di dalam ruangan yang sama untuk mata kuliah namanya digital forensik. Ini sebentar saya share dulu filenya. Nah, perlu juga saya informasikan di awal ini kepada saudara bahwasanya saat ini saudara sudah berada di semester 5 dan posisi saudara-saudara sekalian sudah mendekati tahap self studi. Masa studi yang idealnya itu adalah 4 tahun, sebenarnya bisa diselesaikan 3,5 tahun. Tapi kalau kita ambil dalam bentuk sebuah sebuah rentang kegiatan, ini sudah melewati 50%. Jadi tinggal sedikit lagi 2,5 tahun bisa selesai. Nah, tentu dalam hal ini saudara setidaknya sudah punya usaha-usaha untuk memperkaya pengetahuan saudara dan juga sudah merencanakan ke depannya saudara mau merencanakan untuk fokus di bidang apa. Dan tentu nanti ada kaitannya dengan penelitian yang akan saudara buat pada waktu nanti menyelesaikan studinya. Nah, informasi juga kepada saudara bahwa nanti pada saat saudara menyelesaikan tahap akhir, ada opsinya dengan cara membuat skripsi, dan ada opsi satu lagi adalah dengan cara publikasi pada jurnal ilmiah yang disyaratkan oleh program studi. Ini ada kriteria jurnal yang bisa dijadikan sebagai target publikasi, Sinta 1, 2, dan 3, dan proses penulisan jurnal itu maupun skripsi mahasiswa tidak bisa dilepaskan sendiri, mahasiswa tetap dibimbing oleh dosen. Jadi saudara tidak usah khawatir tentang hal itu. Kadang-kadang mahasiswa mendengar istilah skripsi atau jurnal itu agak alergi. Saya pastikan bahwa saudara semuanya ada dalam atau berada di bawah pengawasan seorang dosen pembimbing. Nah, tentu saja aktivitas itu lebih banyak dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa. Dosen atau dosen pembimbing itu kan hanya sebagai pengarah, sebagai motivator, kemudian juga sebagai boleh katakan mitra seperti itu. Mitra. Karena nanti pada saat saudara menjurnal, misalnya kalau mau pilih jalur jurnal, tentu dosen pembimbingnya nanti dimasukkan sebagai penulis kedua, sementara autornya penulis pertamanya itu tetap nama saudara. Nah, setelah publikasi nanti ya selesai, jadi sudah berhak untuk menyandang gelar sarjana. Baik, di sesi ini ada bagian-bagiannya nanti yang akan saya sampaikan secara langsung seperti ini. Nah, juga mempertimbangkan banyak hal seperti kuota dan segala macamnya. Presentasinya dengan durasi minimal 25 menit. Jadi presentasi tetap dengan durasi seperti itu. Dan kemudian bagian selanjutnya dilanjutkan pada Google Classroom. Itu sudah ada beberapa aktivitas yang saya minta untuk saudara lakukan di dalam Google Classroom. Jadi saudara mesti familiar di
aplikasi Google Classroom tersebut. Dan saya rasa juga sudah sangat familiar karena sejak semester 1 beberapa mata kuliah sudah menggunakan Google Classroom tersebut, termasuk bahkan ada yang menggunakan Moodle, e-learning Moodle ya. Nah sekarang terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi di kontrak perkuliahan ini merupakan hal-hal yang perlu kita cermati dan sepakati bersama di awal-awal supaya nanti di belakangan hari tidak terjadi kesalahpahaman tentang hasil yang dicapai di dalam mata kuliah ini. Nah, mata kuliah digital forensik ini bobotnya 3 SKS. Kemudian untuk kelas siang karena 3 SKS kita akan menjalani sesi itu sebanyak 18 kali. Nah, ini gambaran sesinya itu dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-18. Nanti itu di pertemuan 4 ada kuis yang pertama, kemudian pertemuan 9 ada ujian tengah semester, dan di pertemuan yang ke-14 juga ada kuis yang kedua. Besar kemungkinan kuis-kuisnya itu berupa kasus-kasus yang mesti dipecahkan. Jadi nggak ada pertanyaan apa yang dimaksudkan dengan, nggak ada. Justru soalnya malah ada semacam soal teka-teki. Misalnya saudara saya kasih berupa soal cerita. Nah, kemudian saudara melakukan identifikasi, misalnya itu komputer MAC address-nya apa. Jadi menemukan MAC address-nya, kemudian cek registry dan segala macamnya itu berupa kasus-kasus yang saudara jawab dengan berbagai macam cara. Nah, tentu saja di dalam mata kuliah digital forensik ini nanti kita akan banyak berurusan dengan berbagai macam aplikasi. Jadi saudara akan menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi, ada namanya Wireshark, ada namanya misalnya seperti Autopsy, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menunjang pekerjaan itu. Dan ada pekerjaan-pekerjaan itu yang mesti dilaksanakan secara manual. Jadi misalnya nanti saudara akan dikenalkan tentang bagaimana mengakses sebuah sistem operasi dengan menggunakan instruksi berbasis teks misalnya. Itu nanti akan kita lihat lebih jauh tentang bagian itu. Nah, tentu saja di dalam mata kuliah digital forensik ini itu saudara juga bertanya-tanya digital forensik apa dan bagaimana digital forensik itu, dan kenapa kok bisa misalnya kita mempelajari mata kuliah digital forensik ini. Nah, kalau kita lihat secara umum, sederhananya begini, digital forensik ini muncul karena adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi, atau boleh katakan sebagai kejahatan-kejahatan digital, atau boleh juga dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran, ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran privasi dan segala macamnya itu. Nah, tentu bila mana terjadi komplain atau terjadi konflik atau ada pihak yang merasa dirugikan, tentu pihak yang merasa dirugikan ini punya sesuatu yang mesti dibuktikan. Jadi bukti inilah yang mesti dianalisis. Bukti ini yang mesti dieksplorasi. Nah, dalam kondisi sekarang, terutama dengan perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan teknologi yang sifatnya positif dengan negatif itu selalu sejalan, dua-duanya sejalan dengan kepentingan yang berbeda. Dan tentu apabila yang positif ini sama negatif, bila mereka itu bersentuhan, maka konflik terjadi di sana. Bila terjadi konflik, tentu harus ada solusi, harus ada penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu tentu harus ada
barang bukti yang dikomplainkan tadi, sehingga nanti setelah bukti tersebut diuji sedemikian rupa dan nanti sampai ke proses pengadilan, baru diputuskan di situ siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang salah tentu ada sanksi hukum yang menunggu di depannya. Nah, sementara yang benarnya tentu mereka punya hak-hak tertentu dengan kebenaran yang mereka miliki. Nah, jadi saudara-saudara, mata kuliah ini sebenarnya boleh dikatakan sebagai mata kuliah yang sangat dinamis, berkembang terus, pesat perkembangannya itu. Jadi kalau misalnya kita punya pengetahuannya, saya sebutkan semacam dari angka dari 1 sampai 10, kalau kita punya misalnya sekarang ilmunya 3, nah 3 itu nggak akan bertahan lama, akan terus berkembang dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi. Jadi nggak ada orang yang bisa mengklaim saya sudah suhunya atau sesepuhnya bidang digital forensik, nggak bisa seperti itu, karena bidang ini, kalau saya mengutip dari kalimatnya Pak Ono Wibowo, ini adalah bidang yang paling ujung, yang terakhir, boleh katakan garda terdepannya teknologi itu. Dan kalau di depan itu otomatis bagian inilah yang paling sering bersentuhan dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, kalau kita lihat dari maknanya digital forensik itu, kalau dulu orang tahunya itu adalah komputer forensik. Kalau dulu orang tahunya cuma komputer forensik, dan komputer forensik itu cabang dari ilmu digital forensik yang berhubungan dengan bukti-bukti yang ditemukan di dalam komputer dan tempat penyimpanan digital lainnya. Misalnya kita gini, kalau dulu kalau ada misalnya semacam komplain terkait sesuatu yang bersifat digital, kalau dulu itu CPU-nya itu yang digotong sebagai barang bukti. CPU-nya disegel, dijadikan barang bukti untuk dites lebih lanjut. Akan tetapi dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, hal itu sudah tidak relevan lagi, malah ilmu digital forensik itu berkembang pesat menjadi beberapa cabang ilmu pengetahuan baru, dan tentu saja masing-masingnya memiliki keunikan dan cara kerja yang berbeda. Nah, yang pertama, jadi saudara ingat itu yang pertama perkembangannya itu, yang pertama itu adalah ada namanya computer forensik. Yang pertama, yang kedua ada namanya mobile forensik. Kemudian yang ketiga, kalau saya nggak salah ada namanya trias forensik. Ya, cara misalnya bagaimana cara kita menangani barang bukti yang kita peroleh. Jadi ada standar prosedur yang harus dibuat kalau kita mendapatkan sebuah barang bukti kejahatan yang bersifat digital. Nah, kemudian ada lagi namanya video forensik. Jadi misalnya ada video-video yang diedit, dimodifikasi dan segala macamnya, kita membuktikan video itu asli atau tidak. Audio forensik nanti akan diuji, itu suaranya suara beneran atau enggak. Jadi diuji apakah ada suara tersebut sudah terkontaminasi. Jadi itu audio forensik. Image forensik, foto-foto misalnya, kalau ada foto-foto yang dimodifikasi, foto-foto yang diedit dan segala macamnya, itu bisa dideteksi. Kemudian dengan perkembangan berikutnya yang ketujuh itu ada namanya cyber forensik. Cyber forensik ya ini berhubungan dengan semua hal yang terjadi di internet atau di lingkungan intranet. Jadi kalau misalnya ada yang di sana penyadapan misalnya, atau misalnya ada pencurian data dan segala macamnya, itu cyber forensik. Kemudian ada lagi namanya malware forensik. Malware forensik misalnya seperti adanya malware, trojan dan segala macamnya itu untuk membuktikan adanya serangan-serangan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ke-9, memori forensik. Aktivitas-aktivitas yang ada di komputer dan gadget yang saudara gunakan itu, handphone segala macamnya itu semua aktivitasnya itu tertumpunya itu pada memori. Jadi memori dari
perangkat tersebut akan dianalisis sedemikian rupa untuk menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu, yang terbaru itu adalah namanya anti forensik. Kalau anti forensik itu dari kalimatnya saja, anti itu berarti ada aktivitas yang menghalangi sebuah tindakan forensik itu. Nah, jadi nanti akan kita bahas ini semuanya. Nah, tentu nanti perlu keseimbangan. Jadi intinya di sini saudara diharapkan perlunya ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan pemahaman saudara secara pengetahuan, secara teoritis, pemahaman itu penting, atau saintifiknya, ilmu pengetahuannya penting, dan harus seimbang dengan praktikalnya, dengan prakteknya. Jadi kalau saudara misalnya hanya pintar berteorinya saja, tanpa pernah mencoba melakukan aktivitas atau praktisnya itu juga nggak baik. Atau prakteknya jago, pengetahuannya minim, itu lebih kacau lagi. Jadi sama seperti ibaratnya Anda bisa bawa sepeda motor tetapi Anda tidak mengerti rambu-rambu. Malah dengan tidak mengerti rambu-rambu itu kita memunculkan pelanggaran-pelanggaran yang baru. Jadi seperti kita lihat misalnya di kehidupan sehari-hari sangat banyak itu di jalan raya, dia cuma bisa bawa kendaraan saja, tapi aturan nggak ngerti kapan mesti nyalip, kapan mesti misalnya harus membunyikan klakson, kapan tidak boleh membunyikan klakson dan segala macam itu. Jadi harus seimbang dua-duanya itu, secara teorinya mampu, secara praktiknya juga mampu. Dan kita di prodi teknologi informasi nanti akan berhadapan dengan beragam aplikasi-aplikasi. Sebentar saya potong bagian ini, saya juga mumpung saya ingat, saya sampaikan kepada saudara bahwa kurikulum di prodi kita sudah mengalami revisi-revisi dan beberapa perubahan. Nah, seperti contoh misalnya elektronika dasar sudah tidak ada lagi, dan ada beberapa mata kuliah yang sudah dihilangkan dan diganti dengan yang baru untuk mempertimbangkan perkembangan terjadi. Artinya kurikulum itu kami susun sedemikian rupa yang ramping dan tajam menuju ke kompetensi tertentu. Mata kuliah yang kira-kira tidak mendukung secara langsung terhadap kualitas lulusan ya kita hilangkan. Nah, ada beberapa mata kuliah yang bertukar posisi. Jadi kan kalau kita belajar sesuatu itu harus ada yang dulu dipelajari, baru ada yang berikutnya, dan ada yang dipelajari bersamaan. Contoh misalnya dasar pemrograman itu harus dipelajari di awal, jangan dipelajari di semester lanjut. Jadi kalau dasar itu di awal-awal semua. Nah, komposisi seperti itu yang di-setel sedemikian rupa sehingga kurikulum itu terlihat sangat tajam dan efisien. Dan juga mesti saya ingatkan kepada saudara semuanya, saya pastikan mulai semester ini semua dosen diwajibkan untuk menayangkan silabus dari mata kuliah itu. Jadi saudara sebenarnya berhak nanti ngasih tahu dosen kalau dosennya melenceng dari silabus. Pak, mohon maaf, di silabus saya lihat ini, saya sudah mempelajari tentang ini, tapi kok yang diajarkan ini. Jadi kalau dosen melenceng dari silabus, berarti dosen tidak mendukung visi dan misi dari prodi. Kan prodi sudah punya target tertentu yang ingin dicapai. Inilah langkah-langkah untuk mencapainya. Ada kurikulum yang dibuat, ada aturan yang dibuat, mungkin bisa. Nah, kalau idealnya tentu dosen-dosen semuanya harus mengikuti apa yang diamanahkan oleh prodi. Kalau dosen misalnya prodi ngarah ke depan, dia mengarah ke samping, seperti dia atau ngajar tentang tema yang dia suka, misalnya gitu, berarti tujuan prodi nggak tercapai. Nah, intinya dosen itu atau prodi secara umum begini, yang dilaksanakan itu kan apa yang
diinginkan atau apa yang diharapkan oleh prodi. Prodi nanti baru supportingnya ke arah institusi. Nah sekarang prodi sudah jelas ini tujuannya. Tentu dosen tidak bisa mengajar mata kuliah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh prodi. Dan target prodi sudah jelas. Nah, sama seperti boleh katakan prodi itu adalah user. Ibaratkan saya adalah orang yang menjahit pakaian. Nah, kalau saya menjahit pakaian nanti di badan saya diukur dan segala macam dijahitkan baru dipakaikan, cocok atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya bajunya dijahit aja duluan, terus saya pakai, bisa aja kebesaran, kecilan, atau begini, ada yang nggak nyaman saya pakai misalnya. Nah, jadi eh, harus kita kita atau saya katakan saya sebagai dosen misalnya, ya saya harus mengikuti apa yang sudah distandarkan itu, tidak bisa melenceng dari apa yang sudah digariskan. Oke, jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat lagi materi yang akan dipelajari ini gambarannya ya. Gambarannya, nah ini kembali ke sini ya. Saya tidak lupa tadi itu di bagian mana saya tadi. Ya karena saya sudah menyampaikan informasi yang tadi kepada saudara bahwa ya kurikulum kita sudah mengalami perubahan. Dan tentu saja nanti harapannya, nah, saudara akan berhadapan dengan banyak aplikasi-aplikasi. Jadi seperti misalnya di semester 1 bagi yang mengulang semester 1 itu ada mata kuliah namanya matematika komputasi. Nah, itu di matematika komputasi itu saudara bukan diajarkan bagaimana menguraikan rumusnya, tetapi bagaimana mengoperasikan rumus itu, mana yang inputnya, berapa nilai inputnya, kemudian silakan aplikasi yang memproses dan keluarlah hasil. Hasilnya inilah nanti yang akan saudara gunakan untuk aktivitas-aktivitas lain. Jadi bukan mengurai ini sumbernya datang di sini x pangkat sekian, x pangkat sekian, y pangkat sekian, kurung sekian, sekian. Tidak seperti itu sudah terpaket di dalam aplikasi semuanya, misalnya di dalam website sudah ada. Jadi tinggal tentukan aja inputnya apa, diproses oleh aplikasi, keluar hasil, saudara ambil hasilnya itu untuk aktivitas yang lain. Itu kira-kira. Jadi di matematika komputasi itu tentu setidaknya harus tahu mana yang input, bagaimana cara beroperasinya, kemudian bagaimana hasilnya. Hasilnya yang diambil yang mananya, seperti itu. Nah, itu yang penting dijelaskan. Tapi kalau misalnya menguraikan formula itu ya berarti saya rasa itu lebih ke teknisnya. Termasuk juga beberapa mata kuliah. Sebenarnya idealnya itu seluruh mata kuliah itu ada penjurusan ke arah aplikasi-aplikasi. Jadi sekarang misalnya saudara kan sudah ada tuh belajar semester lalu rekayasa perangkat lunak. Itu di semester berikutnya semester 4 kalau saya nggak salah itu ada praktek rekayasa perangkat lunaknya, itu betul-betul dilakukan seperti layaknya orang membangun software dengan timnya yang bagi tugas-tugasnya, kemudian dikerjakan, memang konsultasi, memang ada rapatnya gitu, ada misalnya pemecahan masalahnya, ada misalnya estimasi di situ. Nah, jadi itu kira seperti itu. Nah, inilah kira-kira gambaran materinya yang akan diajarkan di semester ini, dan nanti kita akan berhadapan dengan beberapa aplikasi. Nah, manfaat mata kuliahnya, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa telah memiliki bekal dasar untuk mendalami dunia digital forensik. Subjek ini sangat dinamis dan butuh sikap yang konsisten untuk mendalaminya. Faktor berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah jam terbang dan kualitas atau kuantitas permasalahan yang dipecahkan. Jadi boleh dikatakan karena ilmu ini dinamis, maka kita nggak bisa berhenti untuk terus belajar. Setiap kasus itu sebenarnya unik. Jadi walaupun ada polanya yang sama, setiap kasus itu sebenarnya unik. Nah, untuk menjadi seseorang yang menguasai digital forensik ini tentu ada ilmu-ilmu pengetahuan lain yang menunjangnya. Misalnya saudara harus
pelajari kembali atau mendalami kembali sistem operasi, harus paham lagi tentang jaringan, harus paham tentang intranet, harus paham tentang arsitektur komputer, organisasi komputer, itu harus dipahami. Kemudian ada penunjang-penunjang lain, misalnya seperti mata kuliahnya seperti ini, saya rasa penting. Aljabar linier, matrik misalnya, penting. Jadi sangat diperlukan nantinya. Kemudian juga penting juga seperti pemahaman tentang struktur data, itu penting. Setidaknya sistem operasi itu penting, sistem operasi, kemudian jaringan harus mengerti, setidaknya itu harus dipahami dulu. Nah, ini butuh praktek yang dilakukan secara berkelanjutan dan saudara harus banyak mencobanya. Tetapi satu hal yang saya ingatkan kepada saudara bahwasanya aktivitas-aktivitas ini tentu kita harus paham juga dengan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Jangan sampai nanti kita beraktivitas ternyata kita sudah melewati batas dan ada kepentingan lain yang terganggu. Misalnya kita sampai mengakses misalnya wilayah atau otoritas orang lain misalnya gitu. Jadi nanti kita berhadapan dengan hukum, ada undang-undang yang dilanggar. Nah, silakan nanti dilihat undang-undang tentang ITE itu apa aja dan bagaimana cara misalnya beroperasinya nanti seorang ahli digital forensik itu penting. Jadi silakan nanti dicek di sana. Nah, jadi kalau di sini ini, apakah saudara selesai mata kuliah ini langsung bisa menjadi seorang ahli digital forensik? Tergantung bagaimana Anda mengembangkannya ke depannya, tergantung praktek yang Anda lakukan. Nah, setidaknya bagaimana pola kerjanya Anda sudah bisa memahami, sehingga nanti di kondisi tertentu Anda terus dapat mengembangkannya. Terus bisa nggak suatu saat nanti misalnya Anda boleh dikatakan apa ya, saya sebutnya seperti apa, karena juga banyak sering saya dengar klaim-klaim seperti apa misalnya ada yang boleh dikatakan super expert kayak misalnya gitu. Nah, kalau dalam dunia digital ini, kalau menurut saya sesuatu yang dikatakan super duper aman itu nggak ada. Artinya dengan perkembangan teknologi, apa yang kita nyatakan aman sekarang itu pada waktunya sudah menjadi hal yang biasa saja. Jadi suatu saat apa yang kita tutup sekarang misalnya sebenarnya akan terbuka. Dan tentu ada nanti pembatas-pembatas dari aktivitas tersebut. Kayak misalnya contoh sekarang aplikasi, misalnya kalau aplikasi itu Anda buat program misalnya. Program yang baik tentu harus lengkap dengan rekaman-rekaman yang terjadi. Kayak ada log yang dibuat di situ misalnya jam berapa dia login, jam berapa dia log out, pada waktu masuk dia mengakses aplikasi bagian mana, apa yang diaksesnya, database apa, record mana yang diaksesnya, ngapain dia dengan record tersebut. Nah, itu terekam dalam log semua untuk aplikasi. Sistem operasi sesungguhnya juga begitu. Dalam sistem operasi misalnya Anda gunakan Windows, itu dalam file log itu ada semua catatan-catatan yang terjadi, jam berapa diakses, apa yang diakses akan dibuka, jam berapa ditutup, dan segala macam itu. Semuanya itu harus diidentifikasi dan digali. Kalau kita misalnya baru gunakan Windows itu seperti apa adanya atau Linux seperti apa adanya, berarti kita baru bicara permukaan. Kalau kita masuk misalnya di Windows itu sampai ke registry, sampai ke dalamnya itu, berarti kita mengeksplorasi sesuatu. Dan tentu saja nanti ada momen-momen yang menarik di situ, misalnya Anda modifikasi bagian itu di registry sistem Anda, ya mungkin menyebabkan sistem Anda terganggu, ya mungkin terpaksa Anda restore lagi. Jadi nggak apa-apa, itu memang sebuah
proses yang mesti dilalui dan harus dilakukan supaya ilmunya tinggal sama Anda. Kemudian berikut, nah ini nanti silahkan tentukan presentasinya ya, penugasan berapa persen, kuis berapa persen, ini ada nanti dalam ini, dalam Google Classroom saya taruh filenya, silahkan dikomentari berapa pengennya sepakati satu kelas. Kemudian literatur yang saya gunakan ini, dan usahakan saudara gunakan literatur kalau bisa 2 tahun yang terakhir, yang terbaru saja. Nah ini adalah teknologi terdepan, jadi silahkan gunakan buku-buku referensi yang terbaru. Dan nanti saya mau bagikan juga ada beberapa buku yang bisa saudara cobakan langsung, dan beberapa aplikasi yang juga bisa cobakan langsung untuk memaksimalkan kemampuan saudara. Ini juga sudah tahu sama tahu, saudara sudah pernah jelaskan sebelumnya, saya rasa ini nggak perlu saya ulangi lagi. Jadi nanti ini lembaran saya kirimkan juga secara digital kepada saudara supaya nanti ini diisi dan ditandatangani bersama-sama dan dikirimkan lagi ke Google Classroom. Jadi inilah sebagai bukti atau semacam syarat administrasi yang dipenuhi untuk prodi. Oke, itu saja. Langsung saja ke Google Classroom dan dibaca tampilan atau instruksi yang ada di sana. Terima kasih atas kedatangannya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.